Baca dan cermati artikel tentang mengidentifikasi berbagai teknologi jaringan nirkabel yang sesuai untuk peraturan di dalam dan di luar ruangan dari berbagai sumber dengan baik. Jenis jaringan indoor yang pertama adalah Wi-Fi (Wireless Fidelity), paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT dalam area lokal seperti di rumah, kantor, atau tempat umum. Kedua ada Bluetooth, digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang pendek, biasanya bisa dalam radius 10 meter. Digunakan untuk mentransfer data antara perangkat seperti smartphone, handphone, dan perangkat IoT. Yang ketiga ada Zigbee, digunakan untuk keperluan jaringan nirkabel berbasis sensor dan kontrol dalam aplikasi IoT. Mengoperasikan frekuensi radio yang rendah biasanya di daerah 2,4 GHz dan 900 MHz. Yang keempat ada NFC, Near Field Communication, sering digunakan untuk berbagai data atau melakukan pembayaran di dekat perangkat NFC lainnya, seperti kartu kredit atau ponsel pintar. Berikut adalah contoh penggunaan jaringan nirkabel indoor. Berikut adalah jaringan outdoor yang sering digunakan. Yang pertama ada LoRaWAN atau Long Range Wide Area Network. LoRaWAN adalah teknologi nirkabel jarak jauh yang cocok untuk mengatur ruangan, digunakan untuk aplikasi yang memerlukan jangkauan jarak jauh seperti pemantauan lingkungan atau pertanian pintar. Yang kedua ada satelit. Teknologi satelit cocok untuk peraturan di luar ruangan yang terpencil atau tidak memiliki akses ke infrastruktur darat. Yang ketiga ada LPWAN, Low Power Wide Area Network. Adalah kelompok teknologi yang dirancang untuk jaringan load dengan daya tahan baterai yang lama dan jangkauan yang baik, cocok untuk berbagai peraturan. Jaringan yang digunakan di indoor dan outdoor. Yang pertama ada seluler, 4G, dan 5G. Teknologi seluler seperti 4G dan 5G dapat digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan untuk menghubungkan perangkat ke internet. Ini sangat cocok untuk peralatan yang memerlukan kecepatan tinggi. Yang kedua ada mesh networks, solusi baik untuk meningkatkan jangkauan dan keandalan jaringan di dalam dan di luar. Mereka menggunakan perangkat yang saling terhubung untuk menciptakan jaringan yang kuat. Yang ketiga ada standar 802.15.4, contohnya Tight-Rate. Standar ini adalah teknologi yang digunakan dalam berbagai aplikasi nirkabel termasuk jaringan nirkabel sensor yang cocok untuk peraturan dalam dan di luar ruangan. Kumpulan berbagai informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel dari berbagai sumber yang relevan. Yang pertama, jangkauan atau range. Faktor ini penting karena menentukan sejauh mana sinyal nirkabel dapat mencapai perangkat. Untuk peraturan dalam ruangan, jangkauan mungkin tidak menjadi masalah besar, tetapi untuk peraturan luar ruangan atau jarak jauh, teknologi dengan jangkauan yang lebih besar seperti LoRaWAN atau teknologi seluler. Yang kedua, kecepatan atau speed. Beberapa aplikasi memerlukan kecepatan tinggi seperti streaming video atau transfer data besar. Teknologi seperti 4G atau 5G atau Wi-Fi dapat cocok dalam hal ini. Aplikasi yang membutuhkan kecepatan lebih rendah seperti sensor monitoring mungkin dapat menggunakan teknologi LPWAN. Yang ketiga, daya tahan baterai atau battery life. Jika perangkat Anda dioperasikan dengan daya baterai, maka daya tahan baterai adalah pertimbangan penting. Teknologi yang dirancang untuk hemat daya seperti NB-LoAD atau Zigbee dapat menjadi pilihan yang baik. Yang keempat, biaya implementasi dan operasional. Biaya perangkat keras, lisensi, dan biaya operasional harus dipertimbangkan. Teknologi seperti Wi-Fi biasanya lebih terjangkau untuk peraturan dalam ruangan, sedangkan teknologi seluler mungkin lebih mahal. Yang kelima, faktor keamanan. Keamanan data dan perangkat harus menjadi prioritas. Pastikan teknologi yang Anda pilih menjadi fitur keamanan yang memadai dan dapat diandalkan.
Yang keenam, lingkungan fisik. Lingkungan fisik di mana teknologi digunakan dapat mempengaruhi kinerja. Misalnya, penghalang fisik seperti dinding atau bangunan dapat memblokir sinyal Wi-Fi. Sementara penggunaan di lingkungan luar ruangan mungkin memerlukan perlindungan terhadap cuaca. Dan yang terakhir ada kapasitas jaringan. Untuk penggunaan yang intensif data seperti koneksi lot dalam jumlah besar, kapasitas jaringan adalah faktor penting. Pastikan teknologi yang Anda pilih dapat menangani kapasitas yang diperlukan.